Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kooperatif sebagai khalifah, sebagai pemimpin seluruh kaum muslimin, bani-bani kaum muslimin, seluruh pemimpin dunia Islam saat itu kooperatif, datang duduk di persidangan gitu loh. Lah ente siapa? Ada siapa ente? Nabi bukan, Rasul bukan, malaikat bukan, ya kan? Cucunya Nabi bukan, khalifah juga bukan. Hanya level mantan presiden, masa nggak mau hadir? Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Hari ini saudara Ahad 27 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara? Semoga semuanya dan keluarganya sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang, ya kan? Nggak mau gentleman, ya kan? Nggak mau tanggung jawab, ya kan? Apa kabar otak? Otak mana otak? Aduh. Ini ada berita saudara. Ini kayaknya diduga kuat ya, bukan nuduh. Perlakuan istimewa nih kayaknya nih, ya kan? Masa bisa ada orang yang melaporkan, ya kan, soal kasus katanya dugaan ijazah palsu, fitnah. Dia pas mau diperiksa harusnya ke sono, ke Jakarta diperiksanya. Yang orang periksanya malah ke Solo gitu kan. Istimewa, ya kan, sungguh sangat istimewa gitu. Apakah begitu? Aduh, kacau. Ini ada suara.com saudara. 5 fakta panas usai Jokowi diperiksa di Solo. Malah ijazah temannya juga ikut disita. Waduh. Harusnya dia datang ke Jakarta, ya kan, sebagai memenuhi panggilan, ya kan, ya terlepaslah alasannya sakit atau apalah, kan kewajiban, ya kan, kewajiban warga negara untuk tunduk dan patuh kepada hukum positif, kan katanya positif kan. Polemik ijazah mantan presiden masih terus bergulir. Jokowi memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan selama 3 jam di Polresta Solo, saudara, bukan Jakarta. Fakta pertama, ijazah asli SMA dan S1 resmi disita oleh pihak aparat. Nah ini momennya disita saudara. Kemudian fakta keduanya adalah ya ijazah 5 teman SMA Jokowi juga ikut disita. Fakta kedua, ketiganya lagi yang panas. Jokowi bongkar pertemuan dengan Dian Sandi. Dian Sandi itu siapa? Soal hubungannya dengan kader PSI, Partai Solidaritas Indonesia, ya kan, yang partainya itu gambarnya gambar gajah, ya kan. Kalau netizen bilangnya gajah itu gak ada ijazah gitu kan. Dian Sandi lah yang pertama kali mengunggah foto ijazah Jokowi. Nah, mengenal Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan ketemu, apakah saya meminta untuk mesti ijazah saya, semuanya saya jawab, kata Jokowi. Nah, akhirnya Dian Sandi silaturahmi dan minta maaf karena adalah memposting ijazah Jokowi. Kata Jokowi menegaskan tidak pernah memerintahkan Dian Sandi untuk mengunggah ijazah tersebut. Cuma minta maaf doang, selesai kah? Waduh. Apa mungkin satu kolam? Atau satu frekuensi gitu kan? Jadinya diampunin, minta maaf doang. Kalau Babang Tri Gus Nur nggak pakai lama diringkus, ya kan? Kemudian ada bantahan pura-pura sakit, ternyata ada agenda lain. Akhirnya Jokowi meluruskan alasan penundaan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan pekan lalu. Kuasa hukumnya Yakub Hasibuan membantah kliennya mangkir dengan alasan sakit, meminta penundaan karena memang Jokowi sudah ada kegiatan agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Yang benar yang mana? Sakit atau ada agenda? Kalau sakit alasannya, mudah-mudahan sakit beneran, amin. Itu fakta keempat ya. Fakta kelima, tentu saja kubu Roy Suryo protes keras diperiksa di Solo, ya kan? Keputusan aparat, ya kan, memeriksa Jokowi di Solo menuai protes keras dari Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, mereka menuding aparat memberikan perlakuan spesial, ya kan? Martabak kali spesial. Spesial. Saat yang lain diperiksa di Polda Metro Jaya, Jokowi diberikan fasilitas diperiksa di Solo. Jadi Jokowi seperti mendapatkan fasilitas spesial, kata kuasa hukum TPUA Bang Ahmad Kozi Nudin. Bagaimana menurut saudara? Inilah bobroknya sistem demokrasi ala barat Yunani kuno, saudara. Kayaknya seolah-olah kayak sendagurau aja gitu, kayak main-main aja gitu, telenovela kayak begini, drama kayak gini, ya kan, yang harusnya hukum tajam ke atas, tajam ke bawah, ya kan, malah tajamnya ke bawah doang, ke atas tumpul bagaimana? Bukan saya ngomong loh. Itu pendapat netizen, ya kan. Padahal di dalam sistem Islam kafah, ya, nggak peduli dia mau anak nabi kek, dia mau mantunya nabi kek, ya kan, dia mau orang biasa kek, semuanya tidak ada pandang bulu. Mau anak presiden kek, mau siapapun, kalau sistem Islam kafah ditegakkan, ya nggak pandang bulu, semuanya adil. Mau bukti. Pernah itu ada yang namanya Fatimah binti Makhzumiyah mencuri, suku terpandang. Nah, orang-orang ini pada cawe-cawe kan, ngajakin Nabi SAW cawe-cawe supaya orang suku terpandang ini, Fatimah binti Makhzumiyah ini, yang dari kalangan orang terpandang ini, nggak dipotong tangannya, minta keringanan hukuman, minta rusoh. Apa jawaban Nabi SAW? Nah, disinilah letak
karakter daripada hukum Islam dibandingkan hukum jahiliyah, ya kan? Karakter hukum Islam tegas. Kata Nabi SAW, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Tuh, anaknya Nabi aja, ya kan, dijamin, ya kan, akan dipotong tangannya kalau mencuri, kan? Itulah kehebatan keadilan sistem Islam kafah. Begitu juga di dalam kitab yang namanya Subul As-Salam, Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, Khalifah Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin sedunia, ya kan, ada hadir di persidangan, ya kan. Bukan sidangnya datang ke Ali, tapi Alinya nih datang ke persidangan. Dan di dalam persidangan itu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kalah dengan Yahudi di persidangan ini. Padahal kan bisa aja kan hakimnya cawe-cawe, ya kan, mihak, ya kan. Tapi itu tidak dilakukan oleh hakim saat itu, kodi saat itu, peradilan dalam Islam saat itu. Kalau salah ya salah. Mau mantunya Nabi SAW kek, mau anaknya kek, mau siapapun kek, ya kan, mau apapun kek, preketek kek, nggak ada tebang pilih. Nah, itu karakter yang hanya ada kalau diterapkan sistem Islam. Karena Islam datang menegakkan hukum dan keadilan yang bersumber datangnya dari yang maha adil, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Allah Subhanahu wa taala. Jika ada tokoh pembesar atau siapapun, keluarga pembesar, keluarga siapapun, tak pandang bulu, mau terpandang kek, mau nggak dipandang kek, mau malas pandang kek, ya kan, itu pasti dihukum. Makanya harus dihukum sama di depan hukum, semuanya sama. Khalifah Ali tadi menerima keputusan hakim secara substansi, walaupun, ya kan, itu salah, itu benar, itu lain urusan. Persoalannya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kooperatif sebagai khalifah, sebagai pemimpin seluruh kaum muslimin, bani kaum muslimin, seluruh pemimpin dunia Islam saat itu kooperatif, datang duduk di persidangan gitu loh. Lah ente siapa? Ada siapa ente? Nabi bukan, Rasul bukan, malaikat bukan, ya kan, cucunya Nabi bukan, khalifah juga bukan. Hanya level mantan presiden, masa nggak mau hadir? Aduh, jadi nanya nih Al-Fakir, apa kabar otak Al-Fakir gitu kan? Nah, jadi mau yang mana nih? Sebelum ditutup, mau tetap sistem jahiliyah model begini yang notabene berhukum kepada selain hukum Allah, atau sistem Islam kafah? Komentar di kolom komentar. Kalau mau keadilan, mustahil, demi Allah, mustahil mengharapkan keadilan kepada aturan yang dibuat oleh akal manusia. Mustahil, demi Allah, mustahil. Keadilan hanya milik hukum Allah. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tatabi' ahwa'ahum. Jangan ngikutin kepentingan orang manusia, akal manusia, tapi ikutin bima anzalallah. Hanya Allah lah satu-satunya yang wajib, ya kan, ditegakkan hukumnya, diperjuangkan hukumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.